Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hairunisa dari kelas 9A MTS Negeri 2 Garut. Guru mata pelajaran Ibu Nurul Jubaidah. Saya ketua kelompok 4 dan ini anggota-anggota saya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berisi aturan dan tata nilai untuk segala manusia yang masih hidup di alam dunia agar terhindar dari kesesatan. Dengan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, aman sentosa, bahagia, serta meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat kelak. 1. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Islam berisi aturan dan nilai-nilai kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya, yang memberi akal dan pikiran yang dibawa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpilih, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk seluruh alam, ajaran Islam akan membimbing manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Islam adalah agama yang diridhoi Allah dan mestinya menjadi pedoman dasar bagi umat manusia dalam mencapai kehidupan yang damai lagi sejahtera lahir dan batin. 2. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. A. Kearifan lokal di Jawa. 1. Tahlilan. Istilah tahlilan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata halala yuhalilu tahlilan. Artinya membaca kalimat la ilaha illallah yang mengandung makna sebuah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. 2. Pengajian. Kegiatan pengajian adalah menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain, juga menyampaikan makna dakwah, yaitu menyeru orang lain untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya. 3. Peringatan Hari Besar Islam. Kegiatan yang biasa disingkat PHBI ini adalah suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar atau penting yang terjadi dalam sejarah Islam seperti kelahiran Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, dan lainnya. 4. Sekaten. Kegiatan ini merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW atau Maulud di lingkungan Keraton Yogyakarta. 5. Grebek Maulud merupakan puncak peringatan Maulud. 6. Takbiran. Kegiatan ini dilakukan pada malam 1 Syawal atau Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola. 7. Likuran. Budaya ini diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. 8. Magengan. Upacara ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. 9. Sutanan. Dalam penanggalan Jawa, bulan Muharram disebut Suro. 10. Nyadran. Adalah sebutan masyarakat Jawa untuk ziarah kubur. 11. Lebaran Ketupat. Kegiatan ini disebut juga dengan Bakda Kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. B. Kearifan lokal di Madura. 1. Selawatan. Di Madura, budaya selawatan dilakukan dengan cara yang berbeda. Jika pada umumnya dilaksanakan di masjid, kegiatan selawatan masyarakat Madura diselenggarakan di rumah-rumah secara bergantian. 2. Rokatase. Dilakukan untuk mensyukuri karunia dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, sekaligus diberikan keselamatan dalam bekerja dan kelancaran rezeki. Dimulai dari acara pembacaan istighosah dan tahlil bersama yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat melepaskan sesaji ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Rokat. Dilakukan dengan maksud jika dalam satu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara pandai palema, maka harus diadakan acara rokat. Biasanya dilaksanakan dengan mengundang topeng dan topeng yang diiringi oleh alunan musik gamelan Madura sembari dibacakan macapat atau memacak. 4. Mauluden. Kegiatan ini dilakukan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa cinta umat Islam kepada Rasulnya. Dilakukan dengan membaca berjanji di bait yang mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah serta berbagai peristiwa yang dijadikan teladan bagi umat manusia. Dan adapun Al-Burdah, kumpulan syair-syair pujian Rasulullah yang disusun oleh Al-Bushiri. Kearifan lokal di Sunda. 1. Upacara tingkeban. Tingkeban berasal dari kata tingkep yang artinya tutup.
Maksudnya si ibu yang sedang mengandung 7 bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan dan jangan bekerja terlalu berat. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. 2. Renah mundingan. Renah mundingan adalah perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan atau bahkan sampai 12 bulan, tetapi belum melahirkan juga. Perempuan yang hendak seperti itu disebut renah mundingan atau seperti kerbau yang bunting. 3. Tembuni. Tembuni atau plasenta yang dipandang sebagai saudara bayi sehingga tidak boleh dibuang sembarangan. Tembuni atau plasenta yang keluar biasanya dirawat, dibersihkan, dan dimasukkan ke pentil yang dicampuri bumbu-bumbu garam, asam, dan gula merah. Lalu ditutup memakai kain putih yang telah diberi udara melalui bumbu kecil atau elekan. Biasanya seorang paraji untuk menguburkan di halaman atau di area sekitar rumah. Ada juga yang dihanyutkan ke sungai secara adat. Cara penguburan tembuni disertai pembaca doa selamat dan menyampaikan hadiah tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ahli kubur. 4. Gusaran. Gusaran adalah meratakan gigi anak perempuan. Upacara ini adalah agar gigi anak perempuan rata sehingga tambah cantik. Upacara gusaran dilaksanakan apabila anak perempuan sudah berusia 7 tahun. Jalannya upacara anak perempuan setelah dirias, duduk di antara para undangan. Selanjutnya dibacakan doa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian indung berang melaksanakan gusaran terhadap anak perempuan itu. 5. Sunatan atau khitanan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai seorang muslim. Upacara sunatan anak perempuan diselenggarakan pada waktu masih kecil atau bayi, supaya tidak malu. Adapun bagi anak laki-laki, upacara sunatan lazimnya diselenggarakan jika sudah meranjak usia 6 tahun. Dalam upacara sunatan, selain para haji sunat, diundang juga para tetangga. 6. Cucurak. Kearifan lokal ini biasanya dilakukan oleh kaum ibu yang memasak makanan yang berbeda-beda. Selain itu, makanan dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama-sama. Namun demikian, cucurak tidak selalu dilakukan dengan cara seperti itu. Orang-orang yang akan makan bersama dengan niat menyambut datangnya bulan Ramadan juga sudah dapat dikatakan sebagai cucurak. Niat menyambut bulan Ramadan juga harus selalu diingat dalam cucurak. Sebab jika hal itu dilupakan, biasanya mereka akan makan sebanyak-banyaknya dan lupa dengan niat awal. Cucurak dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan saling memaafkan antar masyarakat. Selain itu, cucurak juga merupakan bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan Tuhan. Kearifan lokal di Melayu. 1. Petang Megang. Budaya masyarakat Melayu ini dilaksanakan di Sungai Siak. Hal ini mengacu pada leluhur suku Melayu di Pekanbaru yang memang berasal dari Siak. 2. Balimau Kasai. Upacara tradisional ini khusus diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. 3. Tahlil jamak atau kenduri ruah. Tahlil jamak itu berupa zikir serta berdoa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim. Selain doa, dilaksanakan juga kenduri dengan sajian menu yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. Barbaji. Budaya Melayu ini masih berlangsung hingga kini, bahwa pelaksanaannya terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang ada. Sebagai contoh, penggunaan alat musik modern untuk mengiringi lantunan barbanji. Kearifan lokal di Bugis. 1. Upacara Amataeng. Budaya ini dalam adat Bugis merupakan upacara yang dilaksanakan masyarakat Bugis saat seseorang di dalam suatu kampung meninggal dunia. Keluarga, kerabat dekat ataupun kerabat jauh serta masyarakat sekitar lingkungan rumah
Orang yang meninggal itu berbondong-bondong menjenguknya. Pelayat yang hadir biasanya membawa sedekah atau sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan, berupa barang seperti sarung atau kebutuhan untuk mengurus mayat. Selain itu, ada juga yang membawa pasolo atau amplop berisi uang sebagai tanda turut berduka cita. 2. Mabara Sanji. Budaya ini biasa dikenal dalam masyarakat Bugis sebagai nilai lain yang mengandung estetika tinggi dan kesakralan. F. Kearifan lokal di Minang. 1. Sholawat dulang. Sholawat dulang adalah cerita memuji kehidupan Nabi Muhammad SAW dan atau berhubungan dengan persoalan agama Islam, diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar. Pertunjukan sholawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alek Nagari. 2. Makan bajamba atau makan barapak. Budaya makan ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. 3. Mandi balimau. Budaya ini dimaksudkan untuk membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. 1. Bagaimana pendapatmu tentang manusia sebagai hambanya dengan Allah sebagai penciptanya? Manusia sebagai hamba Allah yang senantiasa harus patuh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Bagaimana tahapan dalam kegiatan rokatase? Dengan cara yang pertama, pembacaan istighosah dan tahlil bersama yang dipimpin oleh pemuka setempat, dan yang kedua, masyarakat melepaskan sesaji ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Jelaskan budaya lokal dengan budaya nasional. Budaya lokal adalah sebuah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta diakui dan dimiliki oleh masyarakat suku bangsa setempat atau sekitarnya. Sedangkan budaya nasional adalah sebuah kebudayaan yang berasal dari berbagai jenis kebudayaan di daerah dan diakui juga dimiliki masyarakat sebagai identitas nasional. 4. Siapakah orang yang membumikan nilai-nilai Islam melalui dakwahnya? Yaitu Wali Songo sampai Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan istilah pribumisasi Islam. 5. Apa perbedaan antara sekaten dengan gerebek maulud? Yaitu upacara sekaten adalah upacara Keraton Surakarta dan Yogyakarta yang dilaksanakan untuk memperingati Maulid Nabi, dimulai pada tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 penanggalan Jawa. Sedangkan gerebek maulud ini merupakan puncak peringatan maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal. Sultan beserta pembesar Keraton Yogyakarta hadir di Masjid Agung. Acara dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW dan ceramah agama. Kesimpulannya adalah, jadi nilai-nilai Islam di masyarakat sampai saat ini masih ada. Contohnya dapat kita lihat dari kearifan lokal dari berbagai suku, mulai dari suku Jawa. Tetapi perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak punah. Sekian presentasi dari kami, yaitu dari kelas 9A SKI Bab 4. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata, karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari setan, dan kami hanyalah korban. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.